Halo guys, kembali lagi di channel Anisian Donghua. Kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan yang telah masuk ke dalam reruntuhan kuno, dan nantinya, Xiaoyan akan bertemu leluhurnya yaitu Xiao Xuan yang akan menjadi seorang Dodi. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan setelah pertarungan Xiaoyan melawan Hanya dan Hanli, kemudian Xiaoyan dan semua orang pun akan menuju ke lantai 3. Namun, karena ada badai yang sangat mengerikan di lantai 2, akhirnya mereka pun berhasil masuk. Namun, ketika mereka masuk ke dalam terowongan lantai 3, tiba-tiba mereka pun terjebak pintu menuju lantai 3. Karena jalan menuju lantai 3 telah menyempit akibat kristal-kristal yang terus tumbuh menutupi pintu. Ketika mereka terjebak dalam ruangan tersebut, mereka pun merasakan ada suara aneh. Lalu mereka bertanya-tanya, suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu di balik dinding yang baru saja aku hancurkan. Dan tiba-tiba muncul beberapa ekor ular yang sangat mengerikan di dalam tempat ini. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Lalu Gu Qiang pun mengatakan, serangga pelahap kuno, bagaimana bisa binatang seperti itu ada di tempat ini? Diceritakan ini adalah hewan yang sangat mengerikan. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, serangga yang menjijikan ini? Mengapa disebut serangga pelahap kuno? Dan binatang, jenis apa ini sebenarnya? Setelah itu, Gukang pun menjelaskan, serangga pelahap kuno adalah binatang yang hidup secara berkelompok dan mereka bisa menelan segala hal. Lalu kemudian mereka berencana akan mengeluarkan energi yang murni. Sun Er yang melihat binatang ini, dia pun sangat ketakutan. Karena binatang ini melahap apa saja. Kemudian orang-orang dari klan Yao mereka berkata, apakah mereka yang telah memperbaiki dinding kristal ini? Dan ini kecepatan yang sangat luar biasa. Sepertinya semua dinding kristal ini, jangan bilang terbentuk dari energi yang dikeluarkan makhluk ini. Apakah kita akan terjebak di sini? Yang ternyata, kristal-kristal yang dibuat dalam ruangan ini diciptakan oleh makhluk itu. Kemudian cerita pun berpindah kepada Hanya. Dia yang melihat jalannya telah tertutup, dia pun sangat marah. Kenapa kalian diam saja? Aku tidak ingin mati di tempat ini. Ayo kita hancurkan segera kristal ini. Saat semua serangga ini berkumpul, maka kita semua akan menjadi makanan mereka. Dan tidak ada yang akan tersisa. Lalu terlihat beberapa orang dari klan Li. Mereka pun segera mengikuti perintah Hanyan. Mereka pun mencoba menghancurkan setiap kristal yang ada di depan itu. Memang kita harus segera mengalahkan mereka. Ayo kita hancurkan kristal ini. Aku juga akan membantumu. Ayo semua hancurkan. Namun Gu Qiang yang melihat ini, dia pun berkata, tunggu semuanya. Tolong berhenti sebentar dan jangan bertindak gegabah. Xian pun bertanya-tanya ada apa ini? Bukankah kita harus menghancurkan kristal ini? Namun Hanya pun dia marah mendengar perkataan Gu Qiang. Apa maksudmu? Kita sedang bertarung dengan waktu. Kalau kau tidak ingin membantu, lebih baik kau diam saja. Namun Gu Qiang menjelaskan, serangga pelahap kuno bisa menelan segala jenis energi, termasuk energi dari serangan kalian. Jika kalian menghancurkan dinding kristalnya secara membabi buta, maka itu hanya akan merangsang mereka menjadi lebih ganas. Xiaoyan yang mendengar hal ini pun tentu saja dia sangat terkejut, dan terlihat di sini orang-orang dari klan Li. Mereka pun sangat terkejut. Serangan mereka ternyata malah dilahap oleh makhluk mengerikan ini. Dan tidak hanya itu, makhluk mengerikan ini muncul di semua tempat setelah menerima serangan bertubi-tubi dari orang-orang di tempat ini. Kemudian melihat hal ini, Hanya dia pun terkejut, kenapa jumlah mereka malah semakin banyak, bukan malah menghilang. Akibat serangan ini, mereka menjadi lebih banyak, dan bahkan tidak hanya itu, ruangan di tempat ini semakin menyempit, dan bukannya mencari jalan, namun ruangan ini semakin akan mengubur mereka. Melihat makhluk mengerikan ini, Sun Er pun benar-benar ketakutan. Ia berkata, aku sangat takut, serangga itu terlihat sangat mengerikan. Dia pun kemudian bersembunyi di belakang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Sun Er ketakutan. Dia berkata, Sun Er tenang saja, lihatlah aku akan membakar mereka semua. Akhirnya Xiaoyan pun menggunakan api 3000 terbakar untuk melawan mereka, kemudian membuat mereka pun hangus seketika. Melihat hal ini, Gu Qiang pun dia mengatakan, tunggu Xiaoyan, kau bisa membakar serangga ini.
Xiuyan pun menyadari dia bisa mengalahkan serangga ini menggunakan api surgawinya. Xiuyan berkata, benar juga, aku barusan telah membakar mereka. Sun Er, terima kasih, sekarang aku jadi punya ide yang bagus untuk mengalahkan mereka. Akhirnya Xiuyan pun mengeluarkan api surgawi yang lebih besar, lalu membakar setiap serangga mengerikan yang ada di tempat itu. Melihat hal ini, semua orang pun sangat senang, karena serangan ini berhasil dihancurkan oleh api surgawi milik Xiuyan. Meski serangga ini menelan segala jenis energi, tetapi mereka tidak akan bisa melawan panasnya api surgawi. Alhasil mereka pun berhasil dibakar. Kemudian cerita pun berpindah kepada Han Yan. Dia pun tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki api seperti itu, jadi semuanya bergantung kepada kalian yang memiliki api surgawi. Kemudian orang-orang dari klan Yao pun mengatakan, bukankah kau masih bisa menggunakan senjata dari olah jiwa? Pada akhirnya, kau sama sekali tidak ingin membantu. Memang benar-benar kalian tidak berguna. Yang ternyata, orang dari klan Yao ini juga memiliki api surgawi. Api surgawi mereka berwarna ungu pekat. Orang ini berasal dari klan Yao. Dia bernama Yao King. Api surgawinya berperingkat ke-10. Dia pun mengatakan, tidak kusangka aku akan menggunakan ini hanya untuk membunuh para serangga sialan ini. Xiuyan berkata, jika aku tidak melakukannya, kita pasti akan terjebak di sini. Kemudian cerita pun berpindah kepada wanita yang sebelumnya telah berbentrokan dengan Xiuyan, berasal dari klan Yan, dan ternyata dia juga pemilik api surgawi. Yang sudah kita ketahui, dia pun sempat berbentrokan api surgawi dengan Xiuyan sebelumnya. Dia pun mengatakan, kalau kau membutuhkan api untuk membuka jalan, maka aku juga akan membantu kalian. Dia berasal dari klan yang bernama Haozi dan memiliki api surgawi peringkat ke-8, Red Lotus Flame. Kemungkinan api surgawi ini lebih kuat dibandingkan Xiuyan. Pantas saja waktu itu, Xiuyan pun sempat terpental. Xiuyan yang melihat ini, dia pun terkejut, ternyata wanita itu memiliki Red Lotus Flame. Cerita pun berpindah kepada Xiuyan. Ia pun berkata, sekarang aku juga akan membantu kalian. Akhirnya di sini Xiuyan pun dia mengeluarkan semua api surgawi yang dia miliki sebagai unjuk gigi dan ingin menunjukkan bahwa dia alkemis terkuat yang ada di benua ini. Kalian bertugas menghancurkan dinding kristal itu agar tidak tertutup. Serahkan serangga ini semuanya kepadaku. Dengan seketika, Xiuyan pun mengeluarkan semua api surgawi dan membuat orang-orang pun sangat terkejut. Mereka pun mengatakan, kemampuan pengendali api ini sangat bagus, namun di sini orang-orang olah jiwa pun tidak mengakui kemampuan Xiuyan. Mereka berkata, apa bagusnya melakukan hal itu? Lalu di sini, semua orang pun bekerja sama untuk menghancurkan setiap kristal-kristal dan juga makhluk yang mengerikan yang menciptakan kristal ini. Dengan api surgawinya, Xiuyan pun berhasil menghancurkan dan menghanguskan banyak makhluk mengerikan ini. Hal ini tentu membuat semua orang pun sangat bahagia. Ini berhasil, sepertinya kita bisa keluar dari tempat ini. Cerita pun berpindah kepada Xiuyan yang tidak henti menghancurkan kristal dan juga menghancurkan monster-monster ini. Bahkan akibat Xiuyan terlalu banyak mengeluarkan api surgawi secara bersama-sama, membuat Xiuyan terus memuntahkan darah. Sialan, luka dari pertarungan sebelumnya belum pulih, dan ini memang sangat menyakitkan. Lalu Han Yan dan Han Li mereka berkata, kenapa rasanya ada semakin banyak serangga mendekat? Kalian yang menggunakan serangan api surgawi, lewati tempat ini dengan cepat, jika tidak, kita semua akan mati di tempat ini dan segera hancurkan tebing-tebing itu. Sun Er pun khawatir melihat Xiuyan yang telah kelelahan. Lalu dia pun mengatakan, kakak Xiuyan, cepat ambil ini. Ternyata itu adalah bola energi dari jiwa-jiwa yang sebelumnya telah dikalahkan Sun Er. Xiuyan lalu tersenyum dan mengatakan, ini adalah bola energi. Di saat itu juga, Xiuyan pun langsung memakan bola energi itu. Hal ini membuat semua orang pun kebingungan. Mengapa dia langsung memakannya? Dia memakan secara langsung? Apakah ini cara baru untuk menyerap energi? Sun Er mengatakan, jangan pedulikan hal itu. Kemudian Xiuyan berkata, terima kasih saudara Guqiang. Guqiang pun mengatakan kepada yang lain, jangan menahan sendiri, berikan inti energi juga kepada Xiuyan. Karena semakin tinggi peningkatannya,
maka akan semakin bagus. Kalian tidak akan mendapatkan apapun kalau sampai mati di sini. Cepat serahkan bola energi milik kalian kepada Xiaoyan. Akhirnya setelah mendengar perkataan Gu Qiang, memang itu ada benarnya. Lalu akhirnya mereka pun memberikan bola energi mereka kepada Xiaoyan. Ini dari klan Li, hanya memiliki satu inti energi bintang 9. Semua orang pun di sini memberikan batu energi mereka kepada Xiaoyan. Bahkan klan Yao pun awalnya ragu untuk memberikannya. Namun salah satu orang mengatakan, berikan saja, jangan sampai membuat kesalahan, jangan sampai kita mati di tempat ini. Namun di sisi lain Han Yan yang melihat hal ini, dia mengatakan, kita tidak usah memberikannya, biarkan anak itu berjuang sendiri. Sekarang Xiaoyan pun telah mendapatkan banyak bola energi yang telah diberikan sebelumnya kepada dirinya. Lalu Xiaoyan mengatakan, terima kasih semua, aku akan berusaha untuk mengeluarkan semuanya dari sini. Di saat itu juga, Xiaoyan pun langsung memakan bola energi itu. Lalu ia berkata, serangan yang sebenarnya baru dimulai, aku akan menghancurkan kalian para serangga menjijikan. Akhirnya energi Xiaoyan pun benar-benar bangkit. Bahkan baju Xiaoyan pun sampai hancur akibat energi yang membara di tubuhnya. Di saat itu juga, Xiaoyan pun langsung melancarkan serangan api surgawinya secara bersama-sama kepada serangga tersebut. Akhirnya dengan kobaran 4 api surgawi sekaligus, serangga itu pun mati satu demi satu. Sekarang serangga itu pun hampir musnah di hadapan Xiaoyan karena tidak ada yang mampu menahan panasnya api surgawi. Hal ini membuat semua orang pun sangat senang. Mereka berkata, ini berhasil Xiaoyan, kerja bagus. Dinding kristalnya telah hancur dan juga monster-monster itu telah terbakar. Namun ketika Xiaoyan telah berhasil menghancurkan monster-monster tersebut dan juga menghancurkan kristal-kristalnya, itu membuat semua orang pun sangat bahagia. Tapi tiba-tiba di belakang Xiaoyan pun ada 2 mata yang memancar kepada Xiaoyan. Ini adalah sosok makhluk misterius. Di sisi lain, Xiaoyan pun mengatakan, dinding kristalnya telah hancur dan jalannya telah terbuka. Cepat semuanya pergi. Apa yang kita tunggu? Makhluk misterius yang melihat orang-orang ini akan pergi, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia bergumam, kalian tidak akan bisa pergi. Namun semua orang pun tidak menyadari ada sosok makhluk misterius. Semua orang pun mengatakan, apa yang terjadi? Mengapa tempat ini akan roboh? Tidak hanya itu, makhluk mengerikan yaitu ular yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan, kembali muncul. Bahkan lebih banyak, hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Sial serangga kuno ini muncul kembali, kemudian membuat semua orang pun kembali diserang oleh serangga mematikan ini. Mereka pun mencoba untuk menghajar serangga ini, namun serangga ini bisa memakan energi dan juga serangan mereka. Sehingga membuat semua orang pun kewalahan dan mereka sangat kesal kepada serangga ini. Di sisi lain, Xiaoyan dia pun mencoba melindungi Sun Er menggunakan api surgawinya. Sialnya, serangga ini terus bermunculan. Lalu Xiaoyan berkata, menjauhlah dari Sun Er. Sebelum aku akan menghancurkan kalian semua. Semua orang pun benar-benar terjebak oleh serangga yang terus bermunculan. Kita tidak bisa terus seperti ini, serangganya terus muncul dan terlalu banyak. Xiaoyan pun kemudian mengatakan kepada semuanya, lindungi yang lain, biarkan aku mengurus ini. Kemudian Xiaoyan pun menggabungkan 4 api surgawi untuk membentuk Angry Bunda Lotus Flame. Dengan seketika, Angry Bunda Lotus telah tercipta. Hal ini membuat Gu Qiang pun terkejut dan dia mengatakan, Xiaoyan, energi yang kau miliki saat ini tidaklah banyak. Kalau kau menggunakan teknik itu, aku khawatir kamu akan kehabisan energi. Namun Xiaoyan pun tidak peduli, dia mengatakan, satu pukulan membakar semua serangga yang akan mengarah ke pintu keluar. Ini hanya dengan satu kesempatan, jadi semuanya bergeraklah fokus untuk maju ke depan. Ketika pintu itu terbuka, akhirnya Xiaoyan langsung melancarkan serangan Angry Buddha Lotus Flame. Ledakan yang sangat mengerikan pun tercipta saat ini, dan benar saja. Akibat serangan yang dibuat Xiaoyan, itu berhasil membuka pintu keluar. Gu Qiang yang melihat hal ini berkata, semuanya cepatlah keluar sebelum serangga kuno itu bermunculan, dan sebelum dinding ini tertutup kristal lagi. Di sisi lain, Xiaoyan pun telah benar-benar kehabisan energi. Akibat dia terus mengeluarkan api surgawi secara terus-menerus, dia pun kemudian memeluk Sun Er.
Ayo cepat pergi keluar. Namun ketika Xiaoyan mengatakan itu, Xiaoyan pun tiba-tiba roboh karena Xiaoyan telah kehabisan energi. Xiaoyan langsung berada dalam pangkuan Sun Er. Sun Er berkata, "Kak Xiaoyan, ayo aku akan membawamu keluar. Aku tidak ingin melihat serangga menjijikan itu lagi." Namun di sisi lain, makhluk misterius itu pun masih menatap semua orang. Makhluk itu berkata, "Kalian ingin melarikan diri? Aku tidak akan membiarkannya." Bocah itu memiliki 4 jenis api berbeda di tubuhnya. Ini sangat menarik. Tiba-tiba sosok misterius itu melesat ke arah Xiaoyan. Lalu ternyata makhluk misterius ini masuk ke dalam tubuh Xiaoyan tanpa diketahui. Cerita pun berpindah kepada semua orang, yang akhirnya semua orang pun berhasil keluar dari tempat mengerikan itu. Akhirnya kita bebas, serangga sialan itu tidak akan bisa ke tempat ini. Lihatlah apa yang bisa kau lakukan serangga sialan. Namun di saat semua orang pun sangat senang, ternyata serangga ini terus mengikuti mereka. Mereka pun tidak percaya dengan hal ini, karena tidak mungkin mereka masih dapat mengejar kita. Namun ketika mereka keluar dari terowongan itu, tiba-tiba serangga pun hangus oleh cahaya matahari. Mereka pun lenyap seketika, kemudian membuat semua orang pun merasa lega. Mereka pun bertanya-tanya, apakah sekarang sudah benar-benar aman? Namun di sisi lain, di sini terlihat Xiaoyan pun merasa kesakitan karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sun Er mengatakan, "Kakak Xiaoyan, apa yang terjadi kepadamu?" Ternyata benar saja, makhluk misterius tadi pun telah masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun di sini, Xiaoyan maupun Sun Er tidak menyadarinya. Lalu Xiaoyan mengatakan, "Tidak apa-apa, hanya saja bagian belakang leherku terasa gatal." Di sini Xiaoyan pun belum merasakan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu Xiaoyan pun tersenyum. Xiaoyan berkata, "Sun Er, bisakah kamu turunkan aku sekarang?" Akhirnya semua orang pun bahagia karena telah berhasil keluar. Kemudian, Wu Qiang mengatakan, "Apakah orang-orang dari Aula Jiwa telah pergi?" Kemudian salah satu jenderal mengatakan, "Mereka pasti kabur saat setelah dinding kristal hancur." Lalu cerita pun berpindah kepada orang-orang klan Yan. Mereka mengatakan, "Kita sudah di lantai 3. Jadi kita tidak akan bertindak secara berpisah. Klan Yan, terima kasih atas bantuanmu. Kali ini klan Yan akan selalu menyambut kamu jika kamu datang. Dan begitu pula kami berterima kasih kepada Xiaoyan. Jaga dirimu baik-baik." Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, "Hati-hati semuanya. Sampai jumpa di lain waktu." Cerita pun berpindah kepada Gu Qiang. Dia mengatakan, "Xiaoyan, kemana kau akan pergi?" Xiaoyan menjawab, "Aku akan pergi mencari makam leluhurku Xiao Xuan di tempat ini." Akhirnya Sun Er dan Xiaoyan mereka pun akan melanjutkan perjalanannya lagi di lantai 3 ini untuk mencari makam Xiao Xuan. Sun Er pun seketika berpamitan dengan Gu Qiang. "Selamat tinggal, kita berpisah di tempat ini." Namun Gu Qiang mengetahui di sini juga ada para pasukan Aula Jiwa dan dia pun sangat khawatir kepada Sun Er. Akhirnya dia pun memutuskan, "Sun Er, aku akan ikut denganmu." Gu Qiang pun dia tidak ingin Sun Er dalam bahaya karena ada Aula Jiwa di tempat ini. "Aku harus pergi bersama dengan kalian. Aku tidak bisa melihat kalian mengambil resiko lagi." Akhirnya semua orang termasuk para jenderal klan Gu, mereka pun mengikuti Xiaoyan untuk melindungi Xiaoyan dan Sun Er. Ketua Tong Xuan secara khusus memerintahkanku untuk melindungi Nona Sun Er. Jadi aku tidak akan meninggalkan mereka lagi. Akhirnya mereka pun tanpa terasa telah berada di lantai 3. Setelah mencari banyak energi-energi, kini 3 bulan kemudian pun telah berlalu. Sekarang diperlihatkan semua orang pun di tengah malam sedang beristirahat di depan api unggun. Sun Er pun mengatakan, "Peta makam surgawi dari klan Gu hanya berakhir sampai di sini dan tidak ada yang pernah ke sana. Karena bagian terdalam dari lantai ketiga adalah tempat paling berbahaya, yaitu makam surgawi." Gu Qiang pun mengatakan, selama bertahun-tahun, orang-orang dari klan Gu juga ingin menjelajahi makam Xiao Xuan, tetapi mereka hanya berputar-putar dan tidak bisa menemukan jalan masuk. Mungkin hanya keturunan asli klan Xiao yang mampu masuk. Kemudian salah satu jenderal mengatakan, "Sebaiknya semua orang beristirahat dengan nyenyak malam ini, besok pasti akan menjadi hari yang merepotkan." Namun tiba-tiba ketika mereka sedang berbincang, "Kenapa harus menunggu besok? Aku sudah lama tidak kedatangan tamu."
Dan tiba-tiba ada sosok misterius yang muncul. Siapa itu yang telah muncul secara tiba-tiba? Kemudian sosok bayangan pun muncul di atas bulan dengan kobaran api. Dia pun mengatakan, "Aku sudah lama sekali tidak ada tamu untuk bermain denganku." Sioyan pun menemukan tubuh jiwa seorang Banseng, yang bahkan di sini tubuh jiwa itu seperti manusia asli. Tentu saja itu membuat semua orang pun sangat terkejut. Bahkan Sonar tidak percaya tidak mungkin tubuh energi tingkat Banseng yang paling sulit untuk dihadapi di makam surgawi. Kenapa kita harus bertemu dengan tubuh energi di tingkat Banseng ini? Sonar pun mengatakan, masalah kali ini benar-benar sangat serius, dia sangatlah kuat, dia bisa merusak jiwa dan mungkin terburuknya. Kita tidak akan bisa pergi dari sini. Saat ini semua orang pun tercengang ketika melihat tubuh jiwa tingkat Banseng ini. Kemudian orang itu mengatakan, terlalu banyak bicara, makam surgawi terlalu terasa membosankan. Tapi kali ini sepertinya aku akan bersenang-senang. Cahaya bulan, malam ini juga sangat indah. Mari kita bermain-main.